mengenal siapakah Roh Kudus, atau dalam bahasa Ibrani disebut Ruach HaKodes, di dalam bahasa Yunani disebut Pneuma Hagion. Saya akan bacakan sebuah ayat untuk Anda, Yohanes 14 ayat 16, 17 dan 26. Aku akan minta kepada Bapa, kata Yesus, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, yaitu Roh Kudus, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Hai penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus menyebut Roh Kudus sebagai sang penolong yang lain, Yesus menggunakan istilah alon parakleton. Ini istilah yang penting untuk menjelaskan siapakah Roh Kudus. Bahasa Yunani mengenal dua istilah yang lain atau berbeda. Yang pertama adalah heteros, yang kedua adalah alos. Heteros artinya berbeda jenis, sementara alos berbeda barang tapi masih dalam satu jenis. Merpati dibanding apel itu beda jenis, disebutnya heteros. Tapi kalau merpati yang satu dengan merpati yang lain dalam kandang yang sama khususnya, maka disebutnya adalah alos karena sama-sama merpati. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penolong yang lain, Ia menggunakan kata alos. Artinya, Roh Kudus itu sama esensinya dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus adalah Allah yang sempurna, pribadi yang berkuasa, dan Allah yang dahsyat ini beserta dengan kita berdiam di antara kita. Hal ini menentang pandangan Arianisme dan saksi Yehova yang menganggap Roh Kudus hanya sekedar kuasa, bukan pribadi. Juga menentang tafsiran daripada beberapa kelompok yang mengatakan Tuhan Yesus menunjuk pribadi manusia atau nabi yang akan datang di kemudian hari. Karena harus alos, sederajat Allah. Kesetaraan Allah Roh Kudus dengan Allah Bapa dan Allah Anak nampak pada formulasi baptisan Matius 28 ayat 18. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa peran Allah Roh Kudus, saudara? Nah, Allah Tritunggal mengerjakan segala sesuatu secara sinergi, sempurna, dan tak dapat dipisahkan. Kita nggak bisa memisahkan kerjanya Roh Kudus saja, ini pekerjaannya Allah Anak saja nggak bisa. Namun ekspresi dari karya Allah Tritunggal tertumbuh pada salah satu pribadi secara khas. Nah, ekspresi karya Allah Tritunggal di dalam Roh Kudus dapat digolongkan menjadi 3 bagian besar. Yang pertama, terkait firman Tuhan, Ia adalah Roh yang mewahyukan firman Tuhan kepada para penulis Alkitab dan menerangi akal budi kita sementara kita membaca firman. Terkait dengan keselamatan, maka Roh Kudus ini membawa pertobatan, iman kepada Yesus. Lalu kemudian ketika kita percaya, Ia memberi kuasa untuk perubahan hidup supaya semakin serupa dengan Kristus. Sementara kita berdoa, Ia membawa kita pada level yang berbeda, yang disebut sebagai berdoa dengan Roh Kudus. Yudas pasal yang ke-120, berdoa dalam Roh. Dan yang ketiga, peran Roh Kudus adalah terkait dengan jemaat Anda semua sebagai gereja Tuhan. Mempersatukan seluruh orang percaya sebagai keluarga Allah. Itu sebabnya kita menyebut gereja yang am dan memberi karunia untuk kita melayani, menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Mengapa Anda perlu membangun hubungan dengan Roh Kudus? Karena ayat 16 mengatakan Roh Kudus adalah Allah yang menyertai Anda selama-lamanya. Ayat 17, Ia diam di dalam kita. Pribadi Allah yang paling dekat adalah pribadi ketiga, yaitu Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus telah menyelesaikan karya keselamatannya. Ia ada di sebelah kanan Allah Bapa sebagai imam besar kita. Dan ketika Yesus ke surga, Dia kirimkan Roh Kudus supaya kita tidak ditinggal sebagai yatim piatu. Roh Kuduslah Allah yang bersama Anda, yang mendampingi Anda. Bersama Roh Kudus, orang percaya memiliki kesanggupan menjadi orang Kristen sejati, memiliki kemenangan atas dosa, dan tetap berkemenangan atas setiap situasi, sehingga nama Tuhan ditinggikan. Roh Kudus ini pribadi yang vital. Arti vital itu adalah sesuatu yang penting, tidak bisa tidak ada, sangat dibutuhkan untuk hidup yang normal. Roh Kudus diberikan Tuhan vital untuk kita, saudara-saudara, memiliki kehidupan Kristen yang menjadi saksi.
semua tidak akan pernah sama saat kita dipenuhi Roh Kudus. Haleluya.